meneruskan perjuangan Mahapatih Gajah Mada dalam menyatukan Nusantara. Aku titahkan kalian untuk mukti utawa mati Dewi Sunda Kelapa. Halo semuanya, perkenalkan saya Putu Ramanda Putra A. Video ini saya buat untuk melaksanakan tugas Latsar CPNS tahun 2025. Cerita bermula ketika Mas Jolang diangkat menjadi raja kedua Kerajaan Mataram. Mataram memasuki masa prahara yang berkepanjangan. Banyak daerah yang memberontak dan didukung para pangeran yang tidak puas dengan pelantikan Mas Jolang sebagai penguasa Mataram. Untuk menjaga Mataram dan calon penerusnya, Mas Jolang mengirimkan putranya ke sebuah padepokan sejak ia berusia 10 tahun. Untuk mendapatkan ilmu agama dan dipersiapkan untuk menjadi pewaris tahta Mataram. Raden Mas Rangsang adalah putra dari Mas Jolang. Semasa di padepokan, ia tumbuh sebagai remaja yang cerdas dan berani. Ia pun mulai mengenal cinta dan jatuh hati kepada anak perempuan dari Ki Lurah Sudar yang bernama Lembayung. Kehidupan Raden Mas Rangsang yang menyenangkan di padepokan ini pun ternyata tidak bertahan lama. Suatu hari pada tahun 1613 atau saat ia berusia 20 tahun, tersiar kabar bahwa ayahandanya meninggal dunia. Kemudian para panglima dan penasehat kerajaan sepakat memberikan tahta kepada Raden Mas Rangsang. Meski awalnya beliau tidak mau karena ingin menjadi seorang Brahmana yang hidup sederhana, namun Raden Mas Rangsang tergugah saat tahu bahwa kebutuhan akan posisinya sangat penting, apalagi saat mendapatkan manuskrip dari Sunan Kalijaga yang menerangkan bahwa akan ada golongan baru di dunia manusia yang tidak lain adalah golongan tuca, yaitu kaum penjajah yang rakus, serakah, dan juga bengis. Oleh karena itu, kehadirannya sebagai raja sangat diperlukan untuk melawan ketidakadilan itu. Atas dasar inilah, pada akhirnya Raden Mas Rangsang bersedia menjadi raja. Beliau naik tahta dengan gelar Sultan Agung Hanyakra-Kusuma. Suatu hari VOC datang ke hadapan Sultan Agung untuk melakukan kerjasama perdagangan di wilayah Mataram. Namun saat itu Sultan Agung mengetahui bahwa VOC memiliki taktik untuk merampas sumber daya dan menjadikan rakyat Mataram menjadi kacung. Saaki putra. Dengan pelajaran dan pengalaman beberapa kerajaan yang sudah runtuh akibat VOC seperti Belanda, Maluku, dan Jayakarta, Sultan Agung sangat mewaspadai VOC. Beliau berpikir bahwa kehati-hatian terbaik adalah menghancurkan mereka lebih dulu sebelum kita yang dihancurkan. Dari sini kita dapat melihat bahwa Sultan Agung merupakan orang yang sangat menentang VOC.
Ia sangat takut akan kesengsaraan anak cucunya akibat VOC. Singkat cerita, setelah mempertimbangkan dengan matang, Sultan Agung pun menginstruksikan untuk menyerang VOC di Batavia. Awalnya perang terjadi dengan sengit dan banyak tentara Mataram yang berhasil memasuki benteng VOC. Namun sayangnya tentara Mataram dapat dipukul mundur dengan mudah oleh pasukan VOC yang menggunakan senapan. Selain itu, konflik internal antar adipati yang berbeda pendapat serta persediaan makanan yang semakin menipis membuat pasukan Sultan Agung pun kini semakin terpuruk. Melihat keadaan makanan yang semakin menipis itu, Sultan Agung pun menginstruksikan untuk membangun lumbung padi di pesisir pantai utara. Namun ternyata lumbung padi tersebut diketahui oleh pihak VOC disebabkan oleh adanya pengkhianatan dari pihak Sultan Agung. Lumbung padi tersebut dibakar hingga tidak tersisa oleh VOC. Melihat kondisi yang semakin memprihatinkan itu, Sultan Agung pun menginstruksikan para tentaranya untuk kembali ke Mataram. Namun sebelum kembali, pasukan Mataram sempat mengotori sungai utama yang menuju ke Batavia sehingga membuat sungai itu kotor dan menimbulkan banyak penyakit untuk pihak VOC. Mataram mungkin telah dianggap kalah dalam peperangan tersebut. Para tentara pun diizinkan kembali kepada keluarganya masing-masing. Namun Sultan Agung menganggap bahwa perang kali ini Mataram telah mengalami kemenangan karena rakyatnya sudah berani melawan ketidakadilan dan penindasan yang merupakan sebuah kemenangan besar. Banyak pergerakan-pergerakan dari kerajaan-kerajaan lain yang dilakukan untuk melawan bangsa asing setelahnya. Salah satunya adalah Kesultanan Banten yang dipimpin oleh Sultan Abdul Fattah Tirtayasa. Sultan Agung bukan hanya seorang raja. Ia adalah lambang perlawanan, sosok pemersatu, dan inspirasi bela negara. Dalam jiwanya mengalir tekad untuk menyatukan Nusantara, sebuah cita-cita besar yang menuntut pengorbanan tanpa batas. Ia tidak gentar menghadapi pasukan VOC yang datang dengan senjata dan tipu daya. Sebaliknya, ia berdiri tegak, menggelorakan semangat rakyat agar tidak tunduk pada penjajahan.